Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 0305213065 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jadi di sini saya akan membahas mengenai binary search dalam algoritma pemrograman. Untuk lebih mengetahui apa itu binary search dan bagaimana cara pengerjaannya, ikutin terus videonya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yahfizam MCS. Pengertian dari binary search. Binary search merupakan sebuah teknik pencarian data dengan cara membagi separuh dari jumlah data yang ingin kita cari, sehingga data tersebut dapat memperkecil lokasi menjadi satu data. Dengan teknik ini, kita akan membuang setengah dari jumlah data yang ada. Apabila dari setengah jumlah data tersebut sudah mendapatkan kecocokan data yang ingin kita cari, maka pencarian berhenti sampai di situ. Jika tidak, pencarian akan terus berlanjut hingga akhir dari pembagian data tersebut. Jadi, inti dari penjelasan tersebut dari binary search adalah jika ada 7 data dan kita ingin mencari salah satu dari data tersebut, maka dari 7 data itu dibagi menjadi 2, dan jika nilai tengahnya itu adalah nilai yang ingin kita cari, maka pencarian selesai sampai di situ. Namun jika tidak, maka kita akan membagi datanya lagi hingga dapat data yang ingin kita cari. Jadi untuk dapat lebih mengingat binary search, di dalam binary search terdapat tiga kata kunci. Yang pertama, nilai terurut dalam array. Yang kedua, mencari nilai tengah. Dan yang ketiga, validasi kelompok. Untuk lebih memahami, di sini saya akan mengasih ilustrasi gambar. Yang pertama, ada gambar kamus. Yang kedua, ada gambar buku catatan. Jadi, jika kita diminta untuk mencari sebuah kata dalam kamus atau buku catatan kita, bagaimana pencarian kata tersebut pada masing-masing buku, baik itu di kamus atau di buku catatan kita. Penjelasan dari ilustrasi tersebut. Yang pertama, kamus akan lebih terurut dibandingkan buku catatan. Yang kedua, karena kamus sudah terurut, maka kita tinggal mencari kata kunci di dalam kamus tersebut, kata apa yang ingin kita cari. Yang ketiga, sedangkan pada buku catatan, jika kita ingin mencari kata, maka kita harus membuka halaman demi halaman untuk mencari kata yang kita inginkan, karena pada buku catatan tidak terurut seperti kamus. Dua ilustrasi pada gambar tersebut, yang tadi pertama ada gambar kamus dan yang kedua ada buku catatan. Ilustrasi tersebut menggambarkan metode pencarian pada array. Dalam mencari nilai yang terdapat pada array terbagi menjadi 2 metode, yaitu yang pertama sequential search. Situ tadilah analogi dalam catatan, mencari kata dalam catatan itu metode sequential search.
Yang kedua ada binary search, yaitu tadi analogi dalam kamus, mencari kata yang kita inginkan di dalam kamus. Di sini kita akan fokus kepada binary search karena saya membahas mengenai itu. Ada metode cara mencari binary search-nya. Jadi dapat digunakan apabila isi data pada array sudah terurut. Yang kedua, mencari nilai. Jika data itu sudah terurut, baru kita mencari nilai pada elemen tengahnya dengan cara elemen yang awal ditambah elemen yang akhir, baru kita bagi dua. Terus pencarian akan berhenti jika data yang kita inginkan berada pas di tengah yang telah kita tambahkan tadi, elemen awal tambah elemen akhir bagi dua. Pencarian akan berhenti sampai di situ jika data yang kita inginkan pas berada di tengah tersebut. Terus jika tidak, maka kita akan mencari lagi dengan apakah nilai yang ingin kita cari lebih kecil dari nilai tengah atau lebih besar dari nilai tengah. Misalnya lebih kecil, maka kita akan mencari nilai tengahnya lagi. Dan apabila nilainya lebih besar dari nilai tengah, maka kita akan mencari nilai tengahnya lagi. Seperti itu sampai data yang kita inginkan kita dapatkan. Di sini ada contoh. Kita memiliki sebuah array dengan 7 indeks, di mana data tersebut ada 1, 20, 25, 40, 55, 70, dan 80. Kita diminta untuk mencari nilai 20 pada array tersebut. Kita memiliki 7 data tadi, ada 1, 20, 25, 40, 55, 70, dan 85. Kita masukkan ke dalam rumus. Rumus dari mencari binary search adalah dengan mencari nilai tengahnya, yaitu elemen awal ditambah elemen akhir, lalu kita bagi dua. Pada nilai 1 itu elemen 0, dari 7 data yang kita miliki, maka kita harus membuat elemennya. Dimulai dari angka 0. 1 elemen 0, 20 di elemen 1, 25 di elemen 2, 40 di elemen 3, 50 di elemen 4, 70 di elemen 5, dan 85 di elemen 6. Jadi untuk mencari nilai tengahnya, maka kita masukkan elemen awal ditambah elemen akhir. Baru kita bagi dua. 0 ditambah 6, lalu kita bagi 2. 0 tambah 6, 6 dibagi 2, maka hasilnya 3. Dan di elemen 3 itu adalah nilai 40. Setelah kita dapat nilai tengahnya pada elemen 3, yaitu nilai 40, maka didapatkan 3 kelompok dari data di atas. Kelompok yang pertama yaitu lebih kurang dari 40, kelompok yang kedua sama dengan 40, kelompok yang ketiga lebih besar dari 40. Maka nilai yang kita cari kan nilai 20, maka nilai 20 masuk kelompok yang mana? Karena nilai yang kita cari adalah nilai 20, maka nilai yang lebih besar dari 40 kita eliminasi. Kita eliminasi seperti tadi di pengertian sudah dijelaskan. Jadi nilai yang lebih dari 40 itu kita eliminasi, tidak kita gunakan lagi. Yang kita gunakan adalah nilai lebih kurang dari 40, yaitu pada elemen 0, 1, dan 2. Dari data di atas, maka kita lihat dan kita peroleh nilai tengahnya, yaitu
nilai 20. Kenapa kita langsung dapat nilai 20? Karena elemen pertama ditambah elemen terakhir dibagi 2 itu pada elemen 1. 0 tambah 2, 2 bagi 2, 1. Makanya dapat langsung 20. Karena yang kita cari adalah nilai 20, maka pencarian berhenti sampai di sini. Dan jika tadinya kita diminta untuk mencari nilai 1, mencari nilai 1 atau nilai 25, maka kita akan mengeliminasi data yang tidak diperlukan hingga dapat nilai yang kita inginkan. Begitu juga jika kita diminta mencari nilai 70, maka kita akan mengeliminasi nilai di bawah 40, dan data yang kita gunakan adalah data yang di atas 40. Seperti itu. Adapun keunggulan dari binary search itu sendiri, banyak orang menggunakan algoritma pencarian binary ini karena memiliki banyak keunggulan. Berikut sejumlah alasan yang membuat pencarian binary menjadi salah satu pilihan yang terbaik jika digunakan dalam algoritma pencarian. Yang pertama, algoritma pencarian binary bekerja secara efisien pada data yang diurutkan, terlepas dari data itu sendiri. Yang kedua, algoritma pencarian binary membuat siklus pencarian lebih pendek dan lebih akurat dengan secara acak mengakses data untuk menemukan elemen yang diperlukan. Tentunya ini sangat efisien dalam hal durasi waktu pencarian. Yang ketiga, perbandingan data dalam algoritma pencarian binary diurutkan berdasarkan pengurutan daripada menggunakan perbandingan kesetaraan yang lebih lambat dan sebagian besar tidak akurat. Yang keempat, algoritma pencarian binary bekerja dengan membagi ukuran array menjadi setengah, sehingga pada iterasi berikutnya hanya akan bekerja di setengah array yang tersisa. Dan masih banyak lagi keunggulan dari binary search ini yang tidak bisa saya jabarkan satu persatu. Ada juga kekurangan dari binary search itu sendiri. Tidak bisa digunakan pada unsorted list atau list yang belum terurut. Kesimpulannya, setiap algoritma punya kelebihan dan kekurangan. Yang kita lakukan bukan membandingkan keduanya, tapi mana yang lebih baik dan yang mana yang lebih buruk, melainkan melakukan analisa kapan dan pada kondisi apa algoritma ini perlu digunakan, berupa mencari alternatif yang sebaik mungkin. Dan seharusnya dari binary search ini bisa juga digunakan menggunakan coding, tapi saya tidak menggunakan coding. Di sini hanya fokus kepada bagaimana cara mencarinya, dengan cara elemen awal ditambah elemen akhir, lalu kita bagi 2. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam mengenai binary search. Saya ucapkan terima kasih kepada yang telah menonton dari awal hingga akhir, dan saya minta maaf apabila dalam penjelasan ada tutur kata yang salah atau ada yang kurang jelas. Saya akhiri. Ada closing statement dari saya, yaitu kita boleh lelah tapi jangan nyerah. Semangat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.